Ya teman-teman, kita mau review lagi IHSG. Seperti yang kemarin kita ada bahas, IHSG-nya membentuk pattern head and shoulders. Kecil. Supportnya ada di sini, begini. Dan aku coba mau kasih satu garis target dari shoulder-nya ini, head and shoulder-nya di angka 6814. IHSG masih bisa turun. Tadi pagi dibuka technical rebound, sifatnya sementara aja. Namanya technical rebound tuh sifatnya sementara aja naiknya. Terus kemudian dia turun lagi. Kenapa dia turun? Yang bikin turun saham apa aja? Saham big caps apa aja yang bikin turun? Ada TLKM, dia turun 1,59%. Masih oke nggak sih turunnya TLKM ini? Masih terbilang normal. Di atas 3.670 turunnya masih terbilang normal. Nah, kemudian selain itu, apa yang bikin turun? Ada saham BBRI. BBRI ini dia masih bisa turun lagi sampai sekitaran 5.100 atau 5.000-an masih bisa juga. BBCA hari ini koreksi, normal koreksinya. Dan kalau aku perhatikan BMRI juga masih akan bisa turun, dan turunnya normal-normal aja karena naiknya juga udah tinggi banget dari 2 atau 3 tahun belakangan ini. Oke, sekarang kita mau cek dari sektor teknologi gimana nih. Masih sideways, go to hijau dikit, jadi lebih banyak yang dorong turun dari TLKM dan juga Big Banks hari ini setelah adanya pantulan atau technical rebound pagi hari tadi. Nah teman-teman, selalu ada rotasi sektoral, ketika ada yang turun maka ada yang naik ya, jadi muter terus duit di market itu. Kita mau cek juga salah satu indikator yang sering kita perhatikan akhir-akhir ini, yaitu imbal hasil 10 tahun sebentar ya, US 10 years government bond yield, US 10D. Aku lupa kodenya kemarin apa ya. Kami cek dulu US-nya. Ya, US 10 years ini ya, US 10 years kemarin itu naik tinggi bond yield dari imbal hasil obligasi 10 tahunannya naik tinggi, terus ini turun dikit tapi trennya masih naik. Jadi perkiraan IHSG tuh tadi pagi technical rebound sifatnya sementara aja dan masih bisa rawan terkoreksi turun. Jadi untuk saham-saham yang kemarin jatuh dengan volume transaksi besar, masih tetap hati-hati. Perkiraan bond yield bisa naik sampai ke 5% di Amerika. Oke, ada sentimen positif sedikit. Jumlah pengangguran di Amerika ini ada sedikit bertambah. Jadi jumlah pekerjanya turun atau penganggurannya bertambah. Ini agak-agak berpengaruh positif. Kok bisa sih pengangguran bertambah, kok malah berpengaruh positif? Menahan kenaikan suku bunga. Tapi ya banyak sentimen yang lain yang berpengaruh. Intinya secara garis besar di Oktober ini market masih bisa turun, masih bisa terkoreksi, dan US 10 years-nya masih bisa naik gitu. Ya, aku belum bisa liatin komen seperti biasa. Di awal-awal aku bahas dulu beberapa hal. Yang menarik, sektor consumer good. Sektor consumer good ini dia bangun tidur jelang pemilu. Kira-kira gimana kabarnya? Kita coba cek ICBP. Selalu ada perputaran uang di market, rotasi sektoral, bisa dilihat di sini. Ini saham ICBP, Indofood, CBP, Sukses Makmur.
sideways lumayan tapi mulai breakout pelan-pelan. Ya, jadi di sini ini breakout dari 11.425. Sini ada resisten lagi, dia bisa breakout di 11.725. Ini ada resisten lagi, bisa breakout di 11.825. Koneksinya putus. Sorry, koneksinya tadi keputus, aku lagi ganti wifi tadi. Sekarang semoga udah lebih bagus. Ini ada yang bilang consumer goods naik cuman sementara aja. Kita lihat aja ya, jadi kita nggak bisa bilang sementara atau nggak sementara. Kita ngelihat aja ini breakoutnya gimana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, oh ini ada tanda breakout, oke beli. Kalau secara teknikal ya udah follow terus sampai trennya habis. Nah kalau secara fundamental sebenarnya ICBP ini kemarin juga udah jadi incerannya MFAST gitu, termasuk Indofood dan beberapa saham consumer goods yang sempat jatuh lumayan signifikan di bulan Maret dan sampai Mei kemarin. Nah ini contohnya salah satunya. Terus kemudian yang lain aku jam ke Sido muncul. Nah apalagi yang satu ini kalian juga udah tahu ya pasti ya bahwa kita ngebuat Sido muncul ini udah lumayan lama gitu. Jadi jatuhnya bagus dan sekarang per hari ini menunjukkan ada satu tanda reversal. Reversalnya mungkin dia akan bertahap, dia tidak akan selalu naik. Path-nya kira-kira dari aku cari brush. Brushnya di mana sih? Oh ini dia. Path-nya kira-kira kayak gini. Dia akan naik sampai 650-an, terus turun lagi dan kemudian akan sideways atau terkonsolidasi dulu gitu. Konsolidasi itu artinya zigzag. Dia akan sideways atau konsolidasi. Sidonya bisa nggak dia sidewaysnya sampai ke bawah, ini misalkan nggak jadi naik, bisa. Batasnya di 560, 550-an. Dan ini bagus untuk long term investing. Jadi pada semester 1 2023 penjualannya Sido muncul ini naik 2,58% atau mencapai 1,65 triliun. Dan laba bersihnya dia 448,1 miliar. Ya, jadi kemarin sempat ada kenaikan gula sedikit yang berdampak juga pada kinerja Sido, tapi sebenarnya ini untuk mid dan long termnya cukup oke. Oke, ini Sido, valuasinya juga sangat murah sekali. Banyak yang nanya mutu out of topic dari sektor consumer good. Cuman karena banyak banget yang nanya, aku review aja. Ada tanda reversal dalam jangka pendeknya, tapi mutu ini termasuk yang risikonya lumayan tinggi. Dekat area 166 sampai 170-an rawan profit taking. Ini buat trading cepat doang, bukan untuk ngehold lama. Hati-hati di sini. Mau nambah Sido nggak boleh sama coach, masa sih? Boleh-boleh aja jika nominalnya tuh sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Jadi gini, misal nih, yang nggak bolehin coach siapa? DM saya. Saya coba cek. Gini, jadi misalkan ya kamu punya Sido muncul ini. Ini Sido muncul direkomendasi misalkan 10% maksimal dari total portfolio. Tapi Anda mengerti fundamentalnya kalau di MFAST ya, kalau teknikal ya ngerti lah di bawah 560 cut loss gitu. Jadi misalkan kamu ngerti bener-bener entah fundamental entah teknikalnya, kamu baru punya dikit, kamu mau nambah lagi boleh. Tapi kalau misalkan kamu udah punyanya 50% ya kita tidak menyarankan untuk beli lagi. Jadi sebenarnya untuk perusahaan yang fundamentalnya bagus, terus kemudian ada potensi secara teknikal juga akan mengalami perbaikan, itu sebenarnya lebih fleksibel secara nominal mau beli berapa banyak. Hanya saja memang jangan all in gitu. Jadi tetap ada diversifikasi, paling tidak ada 5 saham. Oke, terus IHSG besok gimana tuh? Ada yang nanya IHSG besok gimana? IHSG besok masih berpotensi turun ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat market tuh jangan dilihat IHSG-nya, apalagi cuman dalam waktu sehari-sehari aja. Kita lebih melihat ke pergerakan sahamnya. Daripada ngelihat IHSG, saya lebih melihat pergerakan saham big banks. Jadi pada tanggal 22 sampai tanggal 27 ini banyak yang jualan di BCA, tapi kemudian ternyata pembelian di 2 dan 3 Oktober juga cukup tinggi. Nah, di sini juga kita bisa lihat di saham big banks lainnya.
BBRI. Ini yang tinggi banget penjualannya tuh di 8 September kemarin. Jadi ini sebenarnya udah ada tanda-tanda distribusi. Lebih baik memperhatikan seperti itu daripada sekedar hanya IHSG aja. Karena IHSG itu yang menggerakkan sekarang bukan big banks aja, tapi juga sektor teknologi. Jadi kalau IHSG-nya turun, bisa jadi kadang sektor teknologinya yang berpengaruh. Oke, aku masih akan bahas saham-saham consumer goods. Saham consumer goods. Ini ada Indofood, INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk, hari ini breakout di 6850, berpotensi menuju ke 7175 dalam jangka waktu pendek. Dan daripada ICBP, timingnya masih lebih murah Indofood. Kalau ICBP dia lebih terkonsentrasi strateginya, Indofood lebih terdiversifikasi karena Indofood ini konglomerasi, punya banyak industri di bawahnya ya, termasuk juga ada CPO dan juga gandum dan distribusi. Sedangkan ICBP sendiri merupakan anak usaha dari Indofood dan dia berfokus ya pada namanya aja Indofood CBP Sukses Makmur, lebih pada makanan-makanan ringan gitu. Terus kemudian kita lihat Kalbe Farma. Kalbe Farma juga cukup menarik di sini. Ih, Pak Teddy dapat kaos, foto dong, terus di tag di story. Lucu-lucu. Dapat atau beli sih? Nge-lag lagi, masa? Oke, bentar aku mau bahas Kalbe Farma dulu. Kalbe Farma sempat aku bahas dalam IG Live beberapa hari yang lalu. Dan aku sempat cerita tentang investing menggunakan technical waktu itu. Aku sempat exit di Kalbe Farma dan sempat masuk lagi di Kalbe Farma gitu. Dengan strategi technical ya. Jadi mungkin aku mengulang, aku lengkapin aja, aku ulang kayak gini nih. Ya, ini jadi ini di Kalbe Farma kayak gini, perhatikan. Ini dia ketahan support monthly-nya di sini. Ini support monthly, lumayan kuat monthly chart-nya. Jadi dulu sempat saya cerita jualan untuk investasi saham Kalbe Farma ini di sini sekitaran 2015 karena patah tren jangka panjangnya. Sedangkan saat ini waktunya untuk buyback lagi, untuk investing karena dia ada satu retracement di monthly chart-nya yang sangat cantik sekali. Oke, terus kemudian aku mau review saham Gudang Garam GGRM. Mari kita review Gudang Garam yuk. Kaos dividen yang Jakarta baru dapat minggu lalu. Ye, foto dong. Lupa Budi malah belum sampai. Oke. Oh, pada beli toh, lucu ya, thank you buat lucu-lucuan ya. Oke, Gudang garamnya ini juga menunjukkan satu tanda reversal kayak gini, tuing gitu. Aku belum bisa bilang dia bakalan naik sampai ke level berapa karena ini akumulasinya volumenya masih kecil. Aku akan gambar path-nya kira-kira ya, dia akan geraknya masih kayak gini. Ya, jadi nanti kalau dia udah mulai ada pembentukan volume yang lebih solid lagi, baru aku bisa gambar yang lebih optimis lagi buat Gudang Garamnya. Oke, Mayora YPC 2035. Mari kita bahas Mayora. Indofood udah dibahas tadi. Emyor yuk, Emyor. Mayora cakep. Per hari ini tadi ada breakout kecil di 2590. Berpotensi menuju ke 2810 sampai 2900 Mayora. Oke, terus ya ini Mayora, terus Unilever aku sempat bahas beberapa hari yang lalu.
Unilever ini secara monthly-nya tuh lagi murah banget ya. Jadi aku juga pernah bahas secara teknikal beberapa hari yang lalu itu bahwa Unilever kalau ngelihat teknikal ini di 2018 ini udah patah trennya. Kalau ngelihat MA doang, harusnya tuh investing kalau pakai teknikal ini bakalan terselamatkan dari jurang yang begitu dalam dan lama gitu. Nah, sekarang kalau menurut saya ini secara valuasi dibandingkan dengan historikalnya udah sangat murah sekali, dan secara teknikalnya ini juga sangat murah sekali juga. Sehingga ya kalau menurut aku sih jangan sentimen sama satu saham. Kenapa? Karena duit asing itu muter, duit besar itu muter juga, mereka akan cari emiten yang juga valuasinya lagi murah. Ini bukan perusahaan jelek kok, tapi memang growth-nya itu sangat lambat sekali. Dan waktu itu ditinggalkan karena ada banyak peluang lain termasuk saham-saham sektor teknologi di tahun 2020-2021. Tapi sekarang ketika market sudah normalized lagi, kita bisa watch ini Unilever. Jika Anda punya uang lebih dan mau investasi jangka panjang, mau ngetes setahunan dapat berapa, kemungkinan ya aku hitung upside-nya bisa sampai sekitaran 6.825 atau sekitaran 7 ribuan. Ini berarti dia bisa naik sekitar berapa persen ini? 80-an persen. Disclaimer on gengs. Apakah akan jadi beggar Unilever? Bisa, tapi lama. Nggak bisa sampai cepat banget karena size perusahaannya cukup besar. Balik lagi ke Mayora dikit, aku mau bahas Mayora hari ini tadi breakout. Mayora ini dia secara fundamental daily chartnya breakout ya, cuman secara monthly chart dia nggak murah loh. Yang murah tuh tadi Unilever, Indofood itu masih lebih murah dibandingkan Mayora gitu. Oke ya, jadi Mayora dia tren penjualannya cukup meningkat dan juga pengembangan produk barunya cukup bagus. Dia bikin produk coklat baru, harganya lebih murah dari kompetitor dan menguasai pangsa pasar 30%, jadi nomor 1. Jadi kita watch dulu aja. Mayora aku lebih ngelihat secara teknikal daripada ngelihat secara valuation. Sido udah dibahas pertama banget tadi malam. Bukan pertama, kedua abis ICBP. Belum bisa kasih lihat chartnya brand. Kalau gitu aku bahas BRPT-nya aja. Oke, BRPT aku akan pasangin Fibonacci retracement. Aku pasangin Fibonacci retracement dari bawah sampai atas sampai sini. Dia ketahan di support 12.30 atau di retracement 38,2%. Kemungkinannya akan jadi gini, sideways. Jadi wait and see dulu aja BRPT. Terus saham-saham bekas sentimen bursa karbon kemarin ini udah banyak jatuh. Ini Medco-nya tadi kita jual. Untuk jangka menengah kita ada profit taking 21-24% jangka menengahnya. Bentar ya. Oke, bentar, aku sambil ngetik ini tadi. Oke, ada sentimen positif dikit untuk Sido. Aku kelupaan bahas tadi. Tadi udah bahas secara teknikal, tapi fundamentalnya kelupaan bahas. Udah deh. Cuman yang kelupaan aku bahas tentang Sido tuh dia ada optimalisasi ekspornya memberikan kontribusi 5-6% dan ada optimalisasi gitu. Jadi memperluas jangkauan ekspor ke Malaysia, Filipina, dan juga Nigeria, ke 16 negara juga gitu. Dan Sido ini seringkali kalau harga sahamnya pas lagi murah mereka suka buyback sendiri. Jadi kita lihat aja nanti. Oke, terus
Susan Cucu harga 700-an, arahnya 25 atau 30%. Aku mesti cek dulu ya. BRPT tadi saya sudah suruh jual, Ci. Ya memang udah profit taking dulu aja. Kita coba cek di Mtrade tadi BRPT-nya take profit 50%-an, terus kemudian jangka menengahnya ya 50%-an cuannya, terus ada cut loss IMJS dan juga ASRI BEP ya. Ya, terus Harum profit taking, Silo dan BRMS juga profit taking. Oke, terus kita mau lihat Meta, ada kaitannya dengan ACST juga. Buat Metanya hari ini agak-agak random aku bahas sahamnya meskipun judulnya sektor consumer goods, tapi aku agak-agak random nih today. Ya, jadi potensinya kayak gini. Wait and see dulu aja. Kemarin fluktuasinya lumayan tinggi. Jangan langsung masuk untuk Meta. Bentuknya biasanya mirip sama ACST itu kan, mirip kan. Jadi dua-dua ini wait and see dulu aja. Oke, masih nyambung sama sektor consumer good. Aku bahas ULTJ deh. Hari ini naik dengan volume transaksi lumayan tinggi, tapi likuiditasnya aku masih belum ya cukup oke lah. Tapi likuiditasnya aku masih prefer buat saham-saham consumer goods yang lainnya seperti Sido muncul gitu. ULTJ path-nya kita kira-kira bakalan gimana gerakannya? Dia bakalan 1800 naik, terus kemudian ada koreksi, dan di 1800 ini dia ada satu resisten di sini nih, bekas high-nya di level 1815-an. Wendy, aduh Meta saya nyangkut miss. Enggak lah, itu baru turun dikit. NCKL-nya kita udah rekom jual tadi. Indi wait and see dulu. Ya. Exit juga wait and see dulu ya teman-teman yang baru mau masuk. MBMA-nya kita udah jual beberapa hari yang lalu. Harga saham 200 sampai 5.000 itu batasan arah dan ARB-nya 25% ya. Tadi ada yang nanya harga 700 arahnya berapa. Oke, INKP seru katanya. Oke, aku coba cek INKP gimana kabarnya. Ya, ini lagi tadi kena support terus pantul kan. Tapi kemarin volume jatuhnya tuh gede banget. Jadi wait and see dulu aja. Kalau investor mah masih ngehold. PTBA gimana? PTBA ini jatuh ke support yang paling murah banget. Aku melihat bakalan ada potensi pantulan karena dia kemarin jatuhnya 3 hari yang lalu, volumenya gede dan ini semakin mengecil gitu, dan candlenya semakin mengecil, jadi ada potensi pantulan. Terus kita coba lihat Antam, Aneka Tambang, jatuhnya parah. Jangan dulu deh, ini kayaknya kalau kamu beli sekarang bisa nangkep pisau jatuh. Terus ya ini saham-saham cyclical ya kayak gini nih, nggak bisa diinvestasiin. Kalau diinvestasiin ya jadinya di situ-situ terus. Tekim dan INKP sama wait and see dulu, biarin dia ngebentuk pattern sideways dulu. Sideways itu cooling down. Karena kalau baru satu candle kayak gini, ketahan kayak gini, kemarin jatuhnya volume gede, dia bisa bablas turun. Jadi biarin dia ada belok ke atas dan biarin sideways dulu. Misalkan besok dia naik, aduh telat masuk, nggak telat masuk, biarin dia sideways dulu aja. Oke, terus PTBA pun aku juga akan wait and see. Maha ini jangan, meskipun hijau tapi ini trennya dia sangat turun sekali dan membentuk lower low. Ini kayak jurang turun, lompat turun gitu. Aku nggambarnya nih kayak ada ada kelinci itu lompat turun kayak gini, nggak enak. Nah kalau kebalikannya bagus, tapi ini nggak enak, nih bakalan makin turun lagi untuk tren kayak gini. Aku nggak lagi ngomongin perusahaan karena ini konteksnya harga saham. Aku ngomongin tren harga sahamnya. Jadi analisis aku tentang harga saham ini bukan mencerminkan perusahaannya. PNBN gimana? Masih biasa-biasa aja. PNBN sebenarnya ada saham yang bagus, yang cukup menarik, tapi secara likuiditas agak kurang oke.
kurang besar lah ya. Jadi kita akan mentionnya di morning briefing MTrade besok. Sorry bukannya pelit, tapi kita mau ngelindungin member kita juga. Jadi ada sekitaran 3-4 saham yang secara 5 saham yang likuiditasnya agak-agak kecil tapi patternnya masih menarik. Jadi spekulatif sifatnya. Oke. Hehehe. Oke, Wongso BBTN. Gimana? BBTN ini termasuk yang bertahan. Jadi aku ngelihat duit itu mutarnya kemana? Mutarnya ke sektor consumer goods dan juga ke properti, termasuk juga perbankan yang erat kaitannya dengan properti. Mari kita lihat BSDE di sini. Ini normal correction juga. SMRA, CTRA, ya CTRA bisa di watch juga ini. Dia turunnya masih normal-normal aja. Suli ini masih ada kaitannya dengan bursa karbon. Dia diuntungkan dengan sentimen bursa karbon, tapi dari tren harga sahamnya ini masih agak-agak riskan Suli, meskipun dia turun dengan volume transaksi kecil. Power untuk naik agak berat, agak susah ya. Oke, random keluar dari pembahasan hari ini. Breeze jangan dulu. Hoki bisa di watch, resiko lumayan tinggi, cut loss jika jatuh di bawah 125. TLKM udah dibahas. Wood ini juga diuntungkan dengan adanya bursa karbon, tapi kayaknya sentimen bursa karbon udah habis. Pada nggak kuat nariknya. Jadi kita nggak jadi watch ini ya, karena dia jatuh lebih besar daripada naiknya. Powernya naik nggak besar. PGEO tadi udah aku bahas, kayaknya masih sideways aja. MTrade belum jualan kayaknya. Aku coba cek PGEO. Iya, kita masih ngehold, masih sideways aja. Mohon masukan jika ada technical rebound, sebaiknya kita cicil jual untuk mengurangi resiko. Definisi dari technical rebound itu adalah naik yang sementara. Jadi abis jatuh dalam terus naik dikit, itu technical rebound. Jadi kalau ditanya cicil jual untuk mengurangi resiko, iya. Ferdinand nanya JSMR. Sido udah tak bahas tadi 2 kali, malah aku ngebahas Sido. Jasa marga, nah ini contoh technical rebound sebenarnya. Kalau aku ngelihat ini satu tanda distribusi dan ini mantul sifatnya sementara. Biasanya kalau bekas jatuh begini, ini mantul dia akan sideways dulu. Jarang sekali terjadi dia naik sampai ke atas. Pernah, tapi jarang sekali. Jadi possibilitiesnya lebih besar dia akan turun lagi di sini. ACST Meta sudah. Ci kasih tip saham bakal jatuh sampai gocap. Oke, good question. Tips untuk mengetahui saham bakal jatuh sampai gocap. 1, yang pertama, trennya kelihatan turun terus. Yang kedua, harganya sudah menyentuh sekitaran 100 rupiah. Dan ketika dia kena 100 rupiah, dia masih breakdown lagi gitu. Dan ketiga, likuiditasnya mulai kering, likuiditasnya mulai habis gitu. Jadi volume transaksi semakin menurun untuk transaksi belinya, sedangkan transaksi jualnya masih cukup besar, dan bid overnya makin lama juga makin dikit. Artinya saham ini sebenarnya udah mulai jarang ditransaksikan. Nah, kalau saham ini jarang ditransaksikan, yang pegang saham itu retail, bukan institusi atau duit gede yang pegang saham ini, yang banyak pegang saham ini. Nah, berarti saham ini tuh nggak dijagain, dalam tanda kutip tuh nggak bisa kejaga lagi. Retail itu secara kecenderungan mereka akan trading dalam rentang waktu jangka pendek. Jadi kalau retail yang pegang itu mereka cenderung gampang jual-jual ketika naik, tapi malah pas turun mereka kecenderungannya malah ngehold gitu. Jadi kalau yang pegang retail gampang turunnya. Nah, jika
saham ini banyak dipegang oleh institusi. Institusi itu big money, mereka cenderung akan lebih banyak ngehold atau nahannya dibandingkan dengan trading hariannya gitu. Jadi ciri-ciri saham yang bakalan jatuh sampai angka gocap adalah dia udah downtrend terus dan menyentuh angka 100 dia masih breakdown. Kemudian yang berikutnya likuiditas, volume transaksi semakin kering, terutama ketika terjadi harga saham naik itu volumenya lebih kecil daripada ketika harga saham turun, volumenya lebih besar pas dia turun. Kemudian bid offer semakin hilang, semakin kecil, volume semakin kecil lagi sampai akhirnya habis gitu. Oke, thank you Scholastica buat pertanyaannya, good question. Dan aku mau mengingatkan buat para pemilik bisnis, teman-teman yang punya perusahaan, siapapun kamu yang berencana pengen tahu nih tentang IPO, langsung aja tanggal 2 November 2023 ketemu bareng saya dan juga bareng dengan IDX, bersama dengan IDX dan juga Sukor Sekuritas, investment banking dari Sukor Sekuritas. Daftarnya di mtrade.id/IPO. Untuk yang bahasa Indonesia di mtrade.id/road to IPO. Jadi URL-nya ada dua, yang satu mtrade.id/road to IPO gitu. Oke. AMMN dong, ada Rodong dan kawan-kawan. Saham-saham saham-saham batu bara itu kemarin kita bahas masih bisa turun ya. Dan hari ini memang turun lagi, ada Ro ini kemungkinan masih akan bisa turun lagi. Kita akan nunggu mereka jatuh bottomnya mungkin beberapa hari lagi tuh di Oktober ini dan kita bisa kembali buy on weakness gitu. Suaranya stereo. Analisa pakai teknik apa aja, campuran fundamental teknikal. Besok sore ada acara sama Mandiri Sekuritas. Iya betul, ada di IDX. Kayaknya khusus buat nasabah mereka aja, tapi nggak tahu deh, coba aja kalau misalkan mau daftar. Oke. Ya, NCKL-nya tadi udah aku bahas, UNTR, AMMN, ya. Perhatikan di sini AMMN-nya. Di sini dia potensi sideways dulu. Ini ada support di 5875, dia kan gini gerakannya. Jadi wait and see dulu, jangan masuk sekarang. Apalagi marketnya lagi trennya cenderung turun. Jadi aku balikin lagi. Sebelum aku bahas sentimen utama market, aku mau review buat CPO. CPO-nya ketahan support di 975 untuk LSIP. Tapi aku mau balikin lagi ke sentimen utama market. US 10 years bond yield ini dia baru akan turun sementara doang. Jadi dia baru akan turunnya sementara doang di sini sideways, abis itu mungkin bisa naik lagi sampai level 5%. Jadi IHSG-nya mungkin kalau ketahan technical rebound sifatnya juga sementara aja dan masih bisa turun. Oke teman-teman, ada 4 watchlist dari Mtrade yang sifatnya juga masih agak-agak spekulatif. Kita mention di Mtrade karena likuiditas saham itu agak kecil, jadi bukan karena pelit ya teman-teman ya. Join Mtrade dan juga belajar bersama kita. Belakangan ini agak-agak rough, memang kita banyak jualan, ada profit taking, ada cut loss juga. Semangat buat masih teman-teman yang masih baru, member-member baru, jangan langsung beli banyak-banyak, belinya pelan-pelan aja. Oke. BRPT menengah udah suruh jual, iya udah. Thank you semuanya ya. Selamat malam dan salam profit.